Gua makin hari lihat si DP makin ngakak. Gua aduh, kok bisa ya ada orang kayak gitu. Jadi dia sekarang lagi pansos sama NM. Kejadiannya sama seperti dulu. Dia pansos sama gue. Ngomong ke semua orang kalau misalkan gue mah gak mungkin nyenggol-nyenggol duluan kalau lagi senggol. Kenyataannya pas sama gue juga dia yang ngatain orang tua gue duluan. Ada buktinya. Terus gitu sekarang sama NM. Jelas dia yang ngomongin duluan. Dia ngatain si NM berbulan-bulan. Saking mau pansosnya. Karena dia tahu dia tuh sudah tenggelam dan bukan siapa-siapa lagi. Jadi dia pansos tuh usaha ngata-ngatain terus gitu. Gila. Terus gitu udah kan. Pansos dicuekin berbulan-bulan sampai akhirnya dia bergabung sama geng-geng apa gitu ya, penyanyi band yang manggung-manggung itu, gua nggak tahu siapa namanya, yang skuter itu. Terus dia gitu bergabung sama Transmart, bergabung sama yang siapa lah itu namanya, gue juga nggak tahu, Transmart ya skuter, karena dia nggak punya teman artis gitu. Teman artis mana ada yang mau sama dia. Gue tanya, gue aja yang dibilang katanya dia bukan artis. Teman artis gue mah banyak, coba dia mana ada gitu. Nihil teman artis ya, pada takut sama dia tuh, takut ketepa, takut namanya. Jadi tuh teman-teman orang-orang artis itu kalau bermain nama dia tuh takut tercoreng namanya gitu, takut ketepa gitu beneran. Kasian ya. Aduh tante mau ngakak gue tuh. Coba. Apalagi kalau orang kaya, temen gue mah semuanya orang kaya, pengusaha. Kalau dia mah kagak ada asli, pada takut itu mah. Temennya mah sama ini DKN, Dokon gitu. Terus kalau ngomong udah paling jago sedunia, ngatain si NM berbulan-bulan, ngatain barber, cak-cucuk, cekcor. Alasannya gara-gara belain gue si NM. Terus dia gitu udah dibalas sehari sama NM, langsung kicep blep gitu. Emang cowok tante tuh kebanyakan BABA, COT, bacot, kebiasaan gitu. Kalau dia berani mah dia nggak mungkin gabung sama Sampurah gitu loh. Emang bener guys, kan gue udah bilang kalau kambing tuh ya jalannya rame-rame, kalau singa tuh jalannya sendiri kayak gue. Coba muak gue dengan si tante itu. Kok bisa ya ada orang kayak gitu ya, bikin malu dunia entertain tau gak sih. Aduh mulut kok kotor banget. Ngomongnya lifestyle untuk amal, tapi sambil lifestyle jualan tasnya sambil gibahin orang dengan mulut kotornya itu. Buset tante, Thanos. Mau ngakak gua. Aduh dunia udah makin tahu tuh, stres. Hoba. Tau gak sih banyak orang-orang yang udah tahu dirinya tuh kena COVID, udah tahu dirinya tuh bisa menularkan ke orang lain, tapi orang-orang ini tuh banyak yang nggak tahu diri. Mereka malah masih keluar apa segala macem, nggak pakai masker apa segala macem. Ada orang yang ada, gue kenal ada beberapa. Itu menurut gue tuh totalitas tololnya dan akurat sekali gobloknya. Itu bisa, dia tuh tidak sadar, dia sadar sebenarnya itu bisa menularkan orang, tapi dia nggak peduli gitu. Karena COVID ini kan menularkan orang ya, dia juga tahu ya, tapi dia nggak peduli, dia pergi aja gitu. Menurut gue orang kayak gitu sih harusnya ya mati aja kali ya. Emosi gue. Karena merugikan orang, merugikan rakyat. Bikin toko gue makin lama tutupnya. Emosi gue sama orang kayak gitu. TOOLOL, tolol. Tau gak sih banyak orang-orang yang udah tahu dirinya tuh kena COVID, udah tahu dirinya tuh bisa menularkan ke orang lain, tapi orang-orang ini tuh banyak yang nggak tahu diri. Mereka malah masih keluar apa segala macem, nggak pakai masker apa segala macam. Ada orang yang ada, gue kenal ada beberapa. Itu menurut gue tuh totalitas tololnya dan akurat sekali gobloknya. Itu bisa, dia tuh tidak sadar, dia sadar sebenarnya itu bisa menularkan orang, tapi dia nggak peduli gitu. Karena COVID ini kan menularkan orang ya, dia juga tahu ya, tapi dia nggak peduli, dia pergi aja gitu. Menurut gue orang kayak gitu sih harusnya ya mati aja kali ya. Emosi gue. Karena merugikan orang, merugikan rakyat. Bikin toko gue makin lama tutupnya. Emosi gue sama orang kayak gitu. TOOLOL, tolol. Si DP itu emang fix tukang nimbrung sama nggak tau malu. Terus ditambah lagi udah fix dia tuh emang gak punya teman. Jadi dia lihat, malahan ikut masuk-masuk ke akun gosip yang isinya chattingan si Nick Mir itu. Padahal mah itu mah chattingan antar temen, chattingan biasa.
Lu orang juga kalau chatting sama temen lu kayak gitu, biasa aja kali. Tapi kan namanya si DP itu kan orang yang gak punya temen ya. Orang yang temenannya sama goib. Jadi gak pernah WA-an sama temen kayak gitu. Jadi dia lihat WA-an kayak gitu, WA antar teman, kaget dia. Karena dia gak punya temen. Tapi kalau orang yang punya temen kayak gue lah, kayak teman-teman gue itu ngomongan biasa lah antar temen. Emang kenapa? Justru yang harusnya malu adalah itu yang nyebarin sama yang ikut-ikutan di dalam situ. Karena kebukti kalian itu ininya sampuah banget gitu loh. Terus gitu DP tuh memang apa ya namanya ya? Kamnya maksimal. Nggak tau malunya maksimal. Dengan bangganya dia masuk ke situ, menurunkan harga dirinya, tapi dia seneng. Terus gitu ikut-ikutan ngompor-ngomporin, ikut gembor-gemborin gitu. Ih, bikin malu dunia entertain banget ya. Katanya artis senior, tapi mentalnya kampung banget. Ngerti sih, emang asalnya dari kampung, tapi ya kan udah lama di Jakarta juga toh. Jangan lah kampungan-kampungan banget. Bikin malu aja lu. Ih, tante, gue sih mau ketawa lihat lu, kasihan. Makanya tante udahlah, ke ini aja, ke dokter yang tepat. Jangan dukun lagi tante gitu, biar tante cepet sehat. Kita khawatir loh, ya kan? Miss you tante. Tante jangan bentar-bentar nangis, marah-marah. Habis itu ceramah yang gak nyambung. Terus nangis-nangis, habis itu jualan tas sambil ngehina-hina orang. Mulutnya jangan kotor gitu ah. Tapi biarin deh, mulutnya kotor aja, biar izin hilang lagi. Amin. Hoba. Miss you tante. Parasit yang hampir tenggelam. Hampir udah tenggelam. Lagi mencoba untuk berenang ke atas. Akhirnya ngapung seperti enging. Hoba. Terus terus kemarin gue udah tanya tuh sama Kak Uya, sama itu juga. Emang kagak ada hubungannya berantem kita sama lu. Berarti emang bener fix lu tuh tukang nimbrung gitu. Mereka aja bilang lu gak ada hubungannya, mau belain anaknya gitu. Padahal kan gak ada hubungannya sama lu gitu. Beda-beda banget ngomong sama Uya, ngomong katanya buat belain anaknya. Ngomong sama gue karena bapak lu gue katain, yang padahal kagak ada buktinya itu. Dasar halu. Hoba. Telah beredar foto-foto gue di TikTok pakai bikini. Yang mau gue kasih ke orang adalah edarin aja, emang gue pikirin. Itu kan gue foto pakai bikini di pantai, suka-suka gue, hidup gue. Gue ke pantai mesti pakai apa? Pakai celana jeans biar pasirnya nyangkut di kaki gue, terus gatel. Kagak mau lah, gue di pantai pakai bikini, suka-suka gue. Gitu loh. Terus segitu buat lu orang yang komen-komen, komplain. Lu orang doyan juga, makanya lu tonton. Hoba. Pantesan aja ya, pengemis jalanan pada hilang, pada pindah jadi pengemis online semuanya. Ini juga ya buat artis yang ngadain giveaway, kasih-kasih, bikin netizen menjadi semakin-makin mental pengemisnya. Kenapa lu gak pede lu kalau gak bikin giveaway, gak bikin kasih-kasih barang, lu gak ada ngefans. Gitu loh, orang mah ngefans mah dari hati, bukan karena lu kasih barang gitu. Lu juga jadi public figure ngajarin netizen yang benar, bukan jadi pengemis. Lu orang juga ya netizen kalau mau duit kerja dugong. Aku tuh mau tanya sama kalian ya. Kalau dulu kan aku kan ngepost TikTok tuh semuanya jadi hidup aku tuh penuh untuk TikTok gitu. Sehari 9 kali, sehari 12 kali. Tapi sekarang aku sibuk. Kalian tuh kehilangan gak sih? Aku sekarang masih sibuk syuting, YouTube. Terus gitu, sekarang aku IG. Terus apa lagi, aku sekarang syuting di Minati di mana-mana. Kalian tuh kehilangan gak sih? Kalian tuh nangis-nangis gak sih di rumah? Apa nangis di pojokan tiap hari nungguin video-video TikTok aku? Ngaku. Ya kan? Gitu. Gue bingung sama netizen, sumpah. Pada komen di gue, jangan sembarangan ngomong, banyak yang tersinggung. Nah lu orang apa kabar? Ngatain gue pagi siang malam. Gue tersinggung gak? Kagak, gue mah tersungging dan ngomong makasih. Baper lu semua.